Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Kali ini kita akan membahas salah satu sunan yang kisahnya sangat mind blowing, yaitu Sunan Geseng. Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijogo. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijogo kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau gosong dan lama-kelamaan disebut Geseng. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Rara Rengganis kedua. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II dan melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, pertemuan Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan dakwah ke daerah Bagelan, kini termasuk Purworejo, untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Dikisahkan suatu siang yang sangat terik, Sunan Kalijogo melewati pohon aren. Di atas ada seorang laki-laki tua bernama Cokrowijoyo dari desa Gesing sedang mengambil sari aren untuk dibuat gula. Sambil melepas lelah di bawah pohon itu, Sunan Kalijogo mendengar Cokrojoyo menyanyikan sebuah tembang, yaitu Lilo Lilo Lilo. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijogo sangat takjub. Kemudian dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Sunan Kalijogo mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijogo kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari keajaiban tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijogo dan mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijogo. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo kepada dia, Sunan Kalijogo memberikan syarat pada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Kalijogo kembali ke tanah tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggu tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah hingga mereka bertemu kembali. Bulan demi bulan telah lewat, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijogo telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Kalijogo yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Sunan tak menemukannya karena keadaan telah banyak berubah. Karena tak kunjung ketemu, Sunan pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu untuk memudahkan pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijogo. Api membubung tinggi dan ilalang pun musnah. Setelah api reda dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu terang benderang, maka tampaklah Cokrojoyo. Sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya, namun api itu tidak pernah membakar tubuh Cokrojoyo. Betapa terharunya Sunan Kalijogo menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo. Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng yang artinya gosong. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinom, Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gribik. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah beratap gribik atau anyaman daun nyiur. Menurut legenda setempat, ketika Ki Ageng Gribik pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apem dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan. Semuanya kebagian. Ki Ageng Gribik meminta warga yang kelaparan makan secuil kue apem seraya mengucapkan zikir Ya Qawiyu yang artinya Allah Maha Kuat. Mereka pun kenyang dan sehat. Sampai kini masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Gribik itu dengan menyelenggarakan upacara Ya Qawiyu pada setiap bulan Syafar.
Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijogo mengikut sertakan beliau dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintah untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu pelantikan Raden Fata sebagai Sultan Demak. Tinggal 1 hari lagi hari pelantikan tiba, Sunan Kalijogo melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Alangkah terkejutnya Sunan Kalijogo melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijogo dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Sesegera mungkin Sunan Kalijogo mencari Sunan Geseng untuk diminta pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asik berzikir kepada Allah di masjid kaget akan kedatangan gurunya. Setelah Sunan Kalijogo menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, dia pun terkejut dan minta maaf karena dia lupa akan tugasnya sebab keasikan berzikir kepada Allah. Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi. Dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk. Ilham pun datang. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijogo untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijogo bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bambu pendek? Sunan Geseng pun menjawab, tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang terjadi. Sesegera mungkin Sunan Geseng berdoa, dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara dan keluar tempe yang cukup banyak. Hebat sekali, apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijogo bergumam. Segera Sunan Geseng berdoa dan walhasil tahu pun keluar dari bambunya. Sunan Kalijogo berkata, loh, ini kan acara pelantikan raja, masa lauknya cuma tahu dan tempe? Apa bisa keluar dari bambu itu seekor sapi atau kambing? Sunan Geseng pun segera berdoa lagi. Kambing dan sapi pun keluar dari bambu tersebut. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Fata sebagai sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain itu, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong dekat Gunung Telomoyo, secara administratif di bawah Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada sebuah makam yang konon juga makam Sunan Geseng, yaitu tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur. Yang konon juga tempat Sunan Geseng bertapa di situ sampai akhirnya hutan itu dibakar. Dan pada saat dia wafat, diyakini dia juga dimakamkan di tempat itu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.